Jadi hari ini saya akan mereaksikan tentang video dari channel luar negeri yang menginterview model dari Indonesia. Karena video ini terlalu panjang jika saya record dari awal sampai akhir, jadi saya akan memberikan cuplikan-cuplikan dari video ini yang masuk ke dalam tema pada kali ini atau konten pada kali ini, yaitu tentang toleransi. Jadi langsung saja kita nonton. Jadi saya sudah menemukan videonya. Langsung saja kita tonton. My name is Ian Hugen, and I'm a 21 years old transgender content creator, model, and artist in Indonesia. In my country, the LGBTQ community is looked down upon because of its conservative values, and I face criticism and hate comments on a daily basis. Despite this, I'm trying to fight for acceptance through my artwork and teach everyone about self-love and confidence. Halo Ian, aku Rana dari Asian Box. Hai, Ian. Aku boleh nggak minta waktunya buat interview? Ya, sure. Di sana aja yuk. Yuk. Ian udah berapa lama jadi model? Aku fokus freelancing tuh 2 tahun terakhir. Jadi kayak 2018 akhir, they're using me as their part of content. Kayak udah lumayan sering. Small business paling sering sih. Kamu sebagai model sendiri, ada nggak sih tantangan masuk ke industri modeling? Tantangan masuk ke industri modeling tuh pasti kerasa banget karena the fact that I am a trans. Terus juga sejauh ini kan gue sama sekali belum di-represent sama agensi apapun. Karena mungkin pertama masih takut merekanya karena susah untuk kerjasama dengan trans model di Indonesia. Proses apa yang kamu jalani sampai akhirnya kamu di posisi sekarang? 2017 pertengahan tuh aku kelar SMA, akhirnya aku pindah dari Makassar ke Jakarta. Kan di Jakarta ini kayak aku tinggal sendiri kan, jadi kayak you have a lot of time for me time untuk lebih ngobrol sama diri sendiri. Terus kayak one thing that I realize very different pada saat di Makassar dan pada saat di Makassar tuh adalah how people treat me. People see me as something quote unquote disgusting gitu. Terus waktu aku pindah ke Jakarta, mungkin juga karena I enter the right circle where people are very liberal and very open, you do you and I do me gitu. Aku finally sadar kalau misalnya tuh selama ini I've been living myself living in a wrong perspective. Kayak gue selama ini tuh melihat diri gue dengan perspektif yang salah. Selama ini tuh gue melihat diri gue sebagai sisi kemayu gue, sisi keibuan gue ini sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan. Padahal waktu gue coba untuk balik gelasnya, we turn the table and we see it from another perspective. I do a lot of research about gender, I do a lot of research about self-love, dan yeah, that's what makes me today. Awal mula Ian tahu Ian itu berbeda, itu sejak umur berapa? Gue lebih suka dibilang gue spesial daripada berbeda. Oke. Sejak I realized that I was special since TKB, kindergarten. Sadar banget kayak misalnya kok teman-teman aku pada saat itu mereka lebih prefer nonton Power Rangers, Captain Tsubasa. Meanwhile aku pada saat itu kayak I prefer Barbie, Princess. Jadi kayak mulai dari saat itu mungkin udah sadar beberapa hint kalau gue itu tidak sesuai sama laki-laki pada umumnya. Karena kan pas SD tuh lo udah mulai paham lah ya yang mana yang quote-unquote benar dan salah sesuai dengan ajaran dari sekolah. Terus kayak I realize that kok diri gue ini tidak sesuai dengan apa yang benar menurut sekolah gue pada saat itu. I grew up in a very strict Christian school, jadi kayak itu sih pas SD. Jadi dari SD tuh aku udah bingung dan kebingungan itu aku bawa sampai SMA. Jadi bayangin deh kayak you're living your life since elementary sampai SMA in a denial way. Awalnya bingung tapi lama-lama jadi denial. Lama-lama jadi ngerasa kayak gue ini sakit, gue ini
mengecewakan banyak orang, mengecewakan keluarga. You know, you're living your life in so many years dengan perasaan merasa bersalah gitu. Kamu kapan mulai pakai baju perempuan? Aku mulai berani untuk pakai baju sesuai dengan apa yang aku mau tuh bener-bener yakin tuh 2018. Tapi 2017 tuh aku mulai dengan high heels. That's like one of the best feeling ever. Pakai boots warna merah and it's latex and you know, itu bener-bener emotional rasanya. For me, that's one of my biggest dream. Kalau ke keluarga sendiri, kapan bisa cinta? Karena my background is I am a Chinese, I was raised and born in Makassar, and I'm a Christian. Jadi kayak I got this triple passion. Sehingga cerita menemukan foto aku berpenampilan seperti hari ini. Beruntungnya gue adalah I was raised in a very liberal and open-minded family. Nyokap gue cuma bilang kayak gini, kamu tuh sekarang udah terlanjur basah. Terlanjur basah dalam artian orang-orang udah tahu kamu tuh seperti ini dan people talk about you. Ya udah, you have two choices. You clean your name, atau karena lo udah terlanjur basah, ya udah lo tenggelamin aja diri lo sekalian. Jangan setengah-setengah. Ya udah, pada saat itu mungkin sih itu sarkastik, mungkin maksud dia adalah bersihinlah nama lo. Cuman karena I'm a very ambitious girl, ya udah, gue milih untuk tenggelam dan ya udah. Tantangan apa sih yang paling berat untuk mereka dalam menerima kamu sebenarnya? Tantangan terbesar mereka menurut aku tuh justru bukan tentang aku dan mereka. Jadi kayak the fact that people are talking about me dan itu sampai ke telinga mereka. Even though kadang gue tahu nyokap gue kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Cuman I know that inside dia juga tersakiti. Seberapa fanatik atau seberapa konservatif sih orang-orang di Indonesia? Menurut aku sih konservatif dan fanatik banget. Ada seorang transpuan yang kayak di-accuse nyolong, easily judging, dan tanpa berpikir panjang, she got burned alive. Banyak banget teman-teman transpuan juga, teman-teman feminis yang akhirnya tuh kayak bikin movement bakar lilin di Instagram saat itu untuk mengenang atau ya untuk berduka untuk beliau gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa takut untuk pergi keluar? Dulu pernah, karena tuh aku dulu pernah ada kasus di mana I got interview, sering banget state di mana kampus aku, di mana aku kuliah dan lain sebagainya. Jadi kayak adalah personal info yang dia bisa akses dengan mudah dan akhirnya dia bisa kayak ngancam gitu. Gue bisa datengin lo, gue bisa mencelakakan lo gitu. Mereka yang mendapat penolakan, menurut kamu apa sih yang mereka hadapin tuh? Apakah sama seperti yang kamu hadapin? Pastinya yang mereka yang menghadapi penolakan pastinya tidak sama seperti aku, karena aku benar-benar bisa diayomi sama keluarga aku. Cuman mereka yang mengalami penolakan tuh sepengetahuan aku akhirnya harus keluar dari rumah dan hidup sendiri. Makanya tidak jarang kita menemui transpuan yang akhirnya bekerja sebagai PSK, sebagai pengamen, sebagai ya karena pertama untuk mereka kerja kantoran tuh susah banget. Untuk mereka bisa dipakai sama sebuah instansi dan sebagainya tuh untuk mereka bekerja sama seperti manusia, sama seperti masyarakat pada umumnya tuh susah banget. Jadi pilihan choices yang mereka punya tuh dikit banget. Makanya kalau misalnya teman-teman ketemu sama seorang warga, seorang transpuan yang akhirnya memilih untuk menjadi PSK atau pengamen tuh justru menurut gue itu adalah sesuatu yang harus kita ibahin gitu loh, karena kayak that's the list of choices that we have. Nah, Ian, kamu sendiri untuk membela teman-teman transpuan lainnya yang mungkin tidak seberuntung kamu, itu apa sih yang kamu lakukan? Aku tuh sekarang merepresentasikan diri aku sebagai trans represent di platform semua social media platform aku, dan di situ tuh aku mau menunjukkan ke mungkin orang-orang yang tidak paham soal transpuan itu, tidak paham soal komunitas ini. Aku mau nunjukin kalau misalnya tuh transgender itu tidak seperti apa yang masyarakat anut, bukan tidak seperti sama apa yang selama ini stereotipnya ada gitu loh. Kayak transgender tuh cuman sekedar
menghibur, cuma sekedar lelucon. I'm here to break the boundaries. I'm here to break the stigma. Cara-cara kamu melakukan hal tadi itu seperti apa sih? Jadi selain yang tadi aku jelaskan, kayak doing the talk show and then doing the, the interview, gue juga salah satu konten terbesar gue itu adalah I do my arts and I do my writings. Jadi kayak lewat situ, so I write and I paint. Dan di situ juga salah satu aim terbesar aku dalam berkarya tuh adalah untuk menceritakan ini loh beban yang selama ini kita pikul gitu. Sebelumnya aku udah tahu kalian ini followersnya Ian, tapi boleh nggak memperkenalkan dirinya masing-masing? Oke, hello, nama saya Gadis, umur saya 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Pungki Amalia, umur saya 24 tahun, dan saat ini tinggalnya di Jakarta. Boleh tahu nggak sih awal mulanya kalian tuh bisa menemukan Ian itu kayak gimana? Kalau saya pertamanya, karena postingan Ian muncul di Explore Instagram, yang tulisan Ian itu karyanya. Nah, saya suka sama tulisan-tulisannya Ian, jadi saya langsung follow. Jadi kalau misalnya Pungki sih pertama kali tahu Ian Hugen itu mungkin sekitar tahun 2018, itu ada di YouTube-nya Menjadi Manusia. Di situ tuh seingat Pungki pembahasannya itu ya tentang gimana sih strugglingnya Ian menjadi transgender di Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan denial atau enggak cenderung gak nerima ya soal keberadaan LGBT ini gitu loh. Pandangan masyarakat kita akan seorang transgender tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya ya mungkin orang Indonesia terutama Muslim masih kurang suka gitu Kak, masih kurang open minded, tapi seorang Muslim itu nggak pernah ada untuk membenci seorang manusia maupun dia trans atau apapun. Kita harus menghargai sesama manusia apapun yang dia lakukan gitu Kak. Pernah nggak sih mergokin atau ngelihat komen negatif atau jahat yang ditujukan ke Ian? Terus Kalau aku sih pernahnya ngeliat satu komen ada yang lo kan bencong kayak gitu. Kenapa sih orang tuh kok bisa sejahat itu ya ngejahatin orang lain yang bahkan mereka tuh nggak tahu loh personality Ian itu seperti apa. Jujur aku banyak banget ngeliat komen yang justru ngehujat balik orang yang menghujat ke Ian. Ian menginspirasi kalian untuk jadi seorang yang lebih baik nggak sih untuk menerima hal yang mungkin dianggap tabu atau salah oleh kebanyakan orang Indonesia? Ian mengajarkan kita untuk bisa menghargai orang lain terlepas kita seorang apapun itu, LGBT ataupun apa, kita tidak boleh menjudge orang itu Kak. Menurut aku Ian justru encourage mungkin teman-temannya yang juga serupa gitu ya, dalam artian dalam satu bendera LGBT itu sendiri, justru untuk lebih berani dan ya itu tadi bisa kenal sama dirinya sendiri. Karena menurut aku untuk bisa kenal sama diri kita sendiri itu butuh proses yang panjang dan butuh dukungan juga dari lingkungan. Akan lebih baik kalau misalnya kita memang bisa hidup di dalam satu lingkungan yang juga kasih positif impact ke hidup kita sendiri gitu loh. Mungkin salah satunya dengan bareng sama orang-orang yang se-open minded Ian, yang seberani Ian. Jadi menurut aku Ian itu sangat encourage banget ke lingkungannya dia. Kalian pernah ketemu nggak sih sama Ian? Belum pernah Kak, baru cuma lihat di Instagram aja atau YouTube channel. Kalau Enggak. nggak pernah juga, nggak pernah papasan di jalan atau gimana Wish, gitu. iya, tapi belum. Kalau misalkan kalian bisa kasih pesan ke Ian, kira-kira pesannya seperti apa sih? Tetap jadi diri sendiri, tetap lanjutin impiannya Kak Ian dan terus berkarya dengan tulisan-tulisan dan fashionnya. Walaupun orang di luar sana banyak yang judge Kak Ian, tapi Kak Ian harus tetap seperti ini, tetap menginspirasi orang lain dan jangan patah semangat ya Kak. Oh, memberi kejutan buat kalian berdua.
kalian berdua dengan mendatangkan Ian ke sini. Gimana perasaannya? Senang banget kayak Aneh banget rasanya aku dengar gitu. visuals karena biasanya tuh setiap pagi itu aku mantengin gitu pasti kan update workoutnya, sarapannya. Kalau Ian sendiri gimana rasanya ketemu? Seneng banget karena aku tuh nggak pernah ketemu followers aku dalam artian kayak sampai bisa ngobrol kayak gini. Biasanya kan cuma sekedar ya papasan doang gitu kan. Terus the fact that I know they do such effort gitu DM tim ASEAN Boss, ngobrol apa menceritakan kenapa mereka mau ketemu aku sampai akhirnya effort sampai datang ke sini. Aku kayak ngerasa bener-bener diapresiasi gitu. Jadi makasih banyak, thank you so much. Iya, dengar-dengar kan Ian bawa sesuatu nih buat 2 followers spesialnya. Kira-kira apa sih? Ini buat Bridget, ini buat Putri. Ini tuh apa merchandise aku, baju collection dari yang aku gitu. Aduh, kok gitu sih? Ian, gimana perasaannya setelah ketemu para supporter kamu? It's undescribable. All this time gue selalu baca komen-komen positifnya doang, tapi hari ini sampai ketemu orang-orangnya dan the fact that I know there are people out there love me genuinely kayak wow, it feels amazing. Hal positif yang akan terjadi kepada komunitas transgender atau LGBT kayak setelah kamu tahu ternyata ada orang-orang seperti supporter kamu ini di luar sana. Aku selalu begitu optimis dan begitu yakin ada harapan untuk this community untuk bisa dipandang setara sama masyarakat pada umumnya. Terus akhirnya setelah ketemu sama followers aku di kehidupan asli di reality kayak ini, aku justru semakin yakin dan semakin dibikin semangat lagi justru. Aku berharap dengan adanya hadir aku di platform yang hari ini aku cimpungi, aku berharap orang-orang akan semakin banyak another Gladys, akan semakin banyak another Pungki, akan semakin banyak suatu hari nanti orang-orang yang memandang perbedaan ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Because there's nothing wrong on being different. Well, you don't need to support things that you don't believe, but at least you don't hate it, because that's more than enough. Dan sekarang goal untuk kamu sendiri. Apa sih yang ingin kamu achieve di kedepannya, mau itu short term atau long term? My long term goal is to be the real trans representative, kayak gimana aku bisa menjadi sosok yang bisa dilihat sama orang-orang yang mungkin this young little boy, this young little feminine boy yang mungkin bahkan belum tahu dia ini mau menjadi apa atau mungkin tidak mengerti what's going on inside him. I wanna be the light that they can see, that they are not alone, and it's fine to be different. Oke, mungkin itu ya itulah beberapa cuplikan dari video-video itu. Jadi menurut saya, jadi kita discuss membahas tentang video ini. Jadi video ini adalah tentang seorang model transgender yang ada di Jakarta, ada di Indonesia, ya yang sudah lama dan mempunyai cerita tentang pengalaman hidupnya saat dia jadi transgender atau merasa berbeda. Jadi dia dulu sebenarnya sudah berpikiran untuk sepertinya aku berbeda gitu sama cowok-cowok yang lain yang mereka lebih suka tontonan Power Rangers atau yang lain, sedangkan kenapa aku suka princess dan lain-lain ya. Dan itu mungkin berpengaruh
ya itu membuat dia merasa, oh mungkin aku berbeda sama mereka, dan dia mencoba untuk menerima. Beruntungnya dia hidup dan bertumbuh di keluarga yang open minded, jadi mereka bisa dibilang bisa menerima Kak Ian sebagai transgender. Sebenarnya ya keluarganya terima-terima aja, tapi papanya bilang, ya tadi papanya bilang kalau kamu bersihin namamu, bisa dibilang secara tersurat menyuruh Kak Ian ini untuk bersihkan namanya. Dan sekarang ya dia menjadi transgender yang awalnya ya dia sepanjang perjalanan hidup dia mencoba untuk menjadi perempuan. Seperti pada umur 17 tahun tadi, dia mencoba untuk memakai high heels atau sepatu tinggi. Yang kedua, saat dia umur 18 tahun, dia mencoba untuk menggunakan baju yang dia inginkan, yaitu dress. Ya, dan karena dia hidup di Makassar, mungkin lingkungannya kurang menerima dia, tetapi setelah dia pindah ke Jakarta, pikirannya yang awal itu berubah, karena orang Jakarta mungkin lebih open minded, karena ya kamu, aku ya aku gitu. Jadi mau kamu transgender, it's okay for me. Dan ya, sebenarnya banyak pesan-pesan yang ada di dalam video ini, tetapi karena konten pada kali ini yaitu tentang toleransi, jadi masih banyak orang di dunia ini, bahkan di Indonesia, yang kurang menerima transgender. Bahkan Kak Ian ini ya masih belum menerima dia karena dia transgender. Dan ya, jadi ya kita sebenarnya harus saling bertoleransi. Mungkin banyak orang yang aku sudah bertoleransi antar agama, aku udah antar suku juga, tapi tentang ini mungkin belum banyak orang yang menerima dan belum bertoleransi, karena banyak orang yang masih transgender, gay, lesbians. Ya, masih banyak orang yang seperti itu. Tapi cobalah untuk menerima, karena semua orang itu pasti berbeda-beda, karena ya itu, dan kita bertugas untuk menghargai mereka, entah mereka transgender, entah mereka lesbian, entah mereka gay, atau ya yang masuk dalam komunitas LGBT. Ya, dan menurut saya caranya adalah ya hargai kalau dia jadi lesbian. Dan mungkin menurut saya lesbian itu ya karena banyak yang menghujat, jadi dia terkadang merasa sedih, karena ya saya kenapa aku dihujat terus. Jadi mungkin kalau ya kita belajarlah untuk support dia, kayak oke, dia aku punya teman yang masuk dalam komunitas LGBT. Maksudnya contohkan aku punya teman yang transgender, jadi caraku untuk ya membantu dia adalah memberikan semangat dia, kayak udahlah, kalau ada orang lain yang hujat kamu, udah biarin aja, dilupakan saja.
dan ya semangatin aja terus, karena itulah apa ya, jalan hidupnya dia dan keinginan dia, dan juga resikonya yang akan menanggung adalah dia gitu. Dan kita sebagai teman hanya bisa mendukung teman kita ini. Jadi ya intinya adalah selalu respect ke siapapun, mau beda agama, beda suku, beda ras, dan juga berbeda apa ya, pandangan, pikiran, ya golongan, mungkin antar golongan mungkin bisa dibilang tuh. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati orang-orang yang masuk ke dalam komunitas LGBTQ, dan selalu respect sih. Sebenarnya masih banyak kata-kata yang ingin aku keluarkan, cuman aku saya tidak bisa memberikan, karena yang pertama saya takut akan menyakiti, yang kedua ya saya takut Anda salah paham. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih sudah menonton dan dadah.